Saat di kelas, pernah nggak sih kita kesulitan untuk menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru kita? Atau bahkan kita nggak bisa nyambung sama sekali dengan apa yang dikatakan oleh guru? Nah, hal ini terjadi karena pengetahuan awal kita itu masih kurang, sehingga kita kesulitan untuk menerima pengetahuan yang baru. Lalu, apa itu pengetahuan awal? Menurut Liliasari dan Rahmatan, pengetahuan awal adalah kumpulan dari pengetahuan dan pengalaman individu yang diperoleh sepanjang perjalanan hidup mereka dan yang akan ia bawa kepada suatu pengalaman yang baru. Misalkan, saat kita duduk di bangku SMP, apa pengetahuan awal kita? Tentu saja adalah semua pengetahuan yang sudah kita ketahui sejak kita dilahirkan sampai kita duduk di bangku SMP tersebut. Misalkan seperti cara membaca, cara berbahasa Indonesia, pertambahan, pengurangan, perkalian, nah kayak gitu. Nah, pengetahuan awal ini sangat penting sekali karena ini sebagai jembatan kita terhadap pengetahuan yang baru. Misalkan kayak gini lah, saat kita ingin mempelajari konsep perkalian dan pembagian, nah otomatis kita akan memerlukan pengetahuan awal tentang apa? Tentang pertambahan dan pengurangan. Ibaratnya nih ya, seperti dalam game, perkalian dan pembagian itu ibarat seperti monster level 10. Lalu pertambahan dan pengurangan itu monster level 5. Sedangkan kita masih level 4 ini. Senjata kita masih level 4. Untuk melawan level 5 aja masih kesusahan, harus dilatih lagi. Apalagi mau level 10. Nggak bisa bro, malah bisa mati dimakan monster tersebut. Kalau dalam pelajaran matematika bisa-bisa kita putus semangat. Kita anggap wah matematika susah, bikin pusing. Nah kayak gitu. Itulah kenapa kok pengetahuan awal itu nggak boleh diabaikan. Bisa memutuskan semangat belajar siswa juga gitu lah. Nah sayangnya fenomena kayak gini tuh sering terjadi di pendidikan Indonesia. Jadi banyak banget guru itu mengabaikan pengetahuan awal siswa gitu loh. Ada siswa yang ketinggalan pelajaran nih. Bukannya gurunya mengcover siswa itu, tapi malah tetap melanjutkan pelajaran. Akhirnya yang ketinggalan itu semakin ketinggalan gitu. Nah mirisnya lagi, siswa yang kayak gitu tuh tetap diluluskan gitu loh. Jadi saat tes sebenarnya siswa itu belum mampu untuk menguasai kompetensi yang harus dicapai gitu loh, tapi tetap diluluskan. Misalkan seperti ya tahu sendirilah nilainya dikatrol gitu loh. Dulu aja aku juga pernah tuh nilainya dikatrol ya tinggi gitu. Ini efeknya bahaya loh. Ini efeknya ke kualitas lulusannya nanti, outputnya siswa-siswanya nanti ya kualitasnya nggak bagus gitu loh, jelek. Bahkan ya tahu sendirilah PISA 2018 Indonesia itu peringkat ke-74 dari 77 negara. Nah, ini juga dibuktikan oleh data dari OECD yang menunjukkan bahwa orang dewasa Indonesia berusia 20-65 tahun yang tinggal di Jakarta yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi memiliki kemampuan literasi yang lebih rendah dibandingkan dengan orang Yunani dan Denmark yang hanya tamatan SMP. Miris banget cuy. Mungkin aku kayak gitu juga sih. Kayaknya kemampuan literasiku itu sama anak SD Yunani itu lebih tinggi anak SD Yunani. Ya, kenapa hal ini bisa terjadi sih? Kalau aku bilang begini, yang pertama itu karena beban pelajarannya itu terlalu banyak. Jadi kurikulumnya itu gimana ya, seperti tidak mempertimbangkan kualitas dan kuantitas gurunya gitu. Bayangkan saja ya, beban yang pelajaran yang banyak itu diemban oleh satu guru, yang dimana guru itu mengampu beberapa kelas, dan per kelas itu juga siswanya banyak banget loh. Satu guru itu kayak kalau saya pas di SMP itu satu guru itu mengampu 30 siswa. Terus pas SMK satu guru mengampu juga 30 siswa. Nah pas kuliah ini malah lebih parah lagi. Satu kelas itu 42 mahasiswa, satu dosen. Yang kedua ini tentang citra sekolah. Aku bilang gitu. Kenapa citra sekolah? Kayak gini. Kalau sekolah itu ada siswa yang nunggak tinggal kelas gitu loh, maka sekolah itu akan dicap kurang bagus gitu loh. Gagal, gurunya juga gagal mendidik siswanya gitu. Dan ini juga berkaitan dengan akreditasi. Kalau sekolahnya itu siswanya lulus semua, maka akreditasinya akan bagus gitu loh. Ya siapa yang nggak mau sekolahnya akreditasinya bagus cuy? Akhirnya ya diluluskan gitu loh. Ya gitulah. Lalu gimana sih solusinya? Yang pertama aku mikirnya itu dari pihak kurikulum itu harus ya mempertimbangkan kualitas dan kuantitas SDM dulu dalam menetapkan beban belajar gitu loh. Karena ya percuma beban belajarnya banyak tapi nggak ada yang terserap gitu ya. Terus yang kedua bagi guru ya please lah
jangan abaikan pengetahuan awal ini. Jadi sebelum memberikan pengetahuan yang baru itu, ya tanya dulu lah ke siswa, kita tes dulu lah ke siswa pengetahuan awalnya itu sudah sampai mana, sudah cukup atau belum untuk menerima pengetahuan yang baru kayak gitu loh. Terus ya kalau ada yang ketinggalan jangan semangat ditinggal cuy, kasihan gitu loh. Ditinggal itu kasihan. Terus kalau kita sebagai siswa gimana? Ya aku hanya bisa bilang kalau kita harus menambah pengetahuan kita cuy, memperluas pengetahuan kita, ya bisa baca buku, bisa nonton video edukasi ya gitu, agar pengetahuan awal kita itu semakin banyak. Kalau semakin banyak, maka kita akan semakin mudah untuk menerima pengetahuan yang baru kayak gitu lah. Tapi itu males sih. Jadi langsung aja kita ke poin inovasi. Jadi aku memberikan inovasi juga sih. Yang pertama itu teknik belajar yang memudahkan kita untuk memetakan pengetahuan kita. Apa itu? Yaitu teknik belajar mind mapping. Menurut ruang guru, mind mapping adalah pemetaan pikiran yang terorganisir secara visual dari ide dan konsep. Nah, dengan mind mapping ini kita akan jauh lebih mudah untuk memahami pelajaran gitu loh. Kita akan fokus ke poin-poin penting pelajaran, lalu menyederhanakannya ke bentuk visual yang sesuai dengan imajinasi dan kreativitas kita loh, yang sederhana gitu. Jadi akan ya mudah dipahami karena sesuai style kita masing-masing gitu loh. Terus dengan mind mapping ini kita juga lebih mudah untuk mengembangkan suatu pengetahuan gitu loh. Misalkan mind mapping tentang macam-macam hewan herbivora, lalu saat guru itu menjelaskan hewan herbivora ya kita tuliskan, lalu setelahnya ternyata guru itu menjelaskan tentang ciri-ciri dari masing-masing hewan herbivora tersebut. Nah, gampang aja, kita tinggal nambahin di poin-poin hewan-hewan herbivora tadi itu. Nah kayak gitu lebih mudah dikembangkan. Nah harapan gue itu mind mapping ini benar-benar diterapkan di kelas sih. Terus selain mind mapping ada lagi itu tentang inovasi yang menggunakan teknologi saat ini, misalkan adalah internet dan gadget. Kita tahu banget lah bahwa dua hal ini tuh sangat berguna gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan dua hal ini, internet dan gadget. Penggunaan dua ini akan mempermudah pekerjaan guru, lalu juga akan menambah sumber belajar siswa gitu loh. You can learn anything, anywhere, anytime, and with anyone. So yeah, that's it. Bahkan ya saat permasalahan virus sekarang ya, virus corona ini ya, dua hal ini sudah bisa menjadi solusi pendidikan konvensional yang harus ketemu di sekolahan menjadi bisa studi from home, bisa kuliah online gitu loh. Nah terus penerapannya gimana ya? Harapan gue itu ya penerapannya ya kita bisa contoh dari ruang guru, Genius, Pahamify kayak gitu loh, menciptakan aplikasi belajar online yang menarik perhatian siswa, yang enak banget untuk dipelajari, yang itu enak banget juga untuk diakses dimanapun gitu loh, pakai gadget, pakai PC kayak gitu. Kayak gini tuh akan bisa memfasilitasi siswa untuk belajar mandiri, belajar inisiatif, untuk aktif belajar gitu loh. Nggak harus disuruh guru dulu baru belajar gitu loh. Ini penting loh, karena ini bakal membentuk kepribadian yang inisiatif gitu loh. Di dunia kerja pun mereka nggak harus diperintah dulu baru kerja, tapi sudah bisa inisiatif. Nah kayak gitu. Nah tapi ada permasalahan sedikit di bidang inovasi teknologi ini, yaitu di kalangan anak-anak, khususnya di SMP ke bawah itu loh. Gini ya, anak-anak itu kalau saya amati, mereka itu kalau memegang gadget itu taunya cuma untuk apa? Untuk nge-game. Adik saya sendiri pun kalau minjam gadget saya, minjam HP saya, untuk apa? Untuk nge-game. Jadi saya wajari sih, karena gini, kalau dipikir-pikir, aku juga nggak ngasih tahu ke adik itu kegunaan smartphone selain nge-game gitu loh. Apalagi seringnya adikku itu melihat aku memakai gadget itu saat aku nge-game, jadi ya wajar aja. Dan ini juga banyak juga di kalangan orang lain gitu loh. Aku lihat di kalangan umum itu kayak gitu juga. Akhirnya taunya anak-anak itu gadget buat nge-game gitu loh. Nah ini tugas kita nih sebagai yang udah tahu apa aja kegunaan gadget dan internet, untuk mengedukasi anak-anak nanti agar ya tahu bahwa ternyata gadget itu nggak hanya bisa untuk nge-game gitu loh, bisa juga untuk mencari pengetahuan, mempelajari sesuatu kayak gitu loh. Dan bagi kita yang udah tahu kegunaan gadget dan internet itu seperti apa aja, ya jangan sia-siakan cuy, jangan cuma nge-game mulu, jangan cuma baca hal-hal nggak berguna gitu. Nah itu aja sih, sekian dari videoku yang membahas tentang pengetahuan awal ini, permasalahan pendidikan Indonesia ini. Ya sekian itu aja, mohon maaf jika ada yang salah, dan terima kasih udah menonton, semoga bermanfaat and stay safe.